Kalau kalian lagi scroll-scroll sosial media dan akhirnya kalian menemukan sebuah game namanya Palmon Survival, terus kan kalian berpikir tuh, ini sebenarnya game apa sih? Nah, kalau kalian sampai berpikir seperti itu, tentu video ini tepat banget buat kalian. Nah, karena jujur aja guys ya, pas aku pertama kali lihat game ini, aku pun juga nggak langsung ngerti ini game masuk kategori apa sih. Saat aku coba main beneran ya, dan mulai explore semua sistemnya, ternyata game ini jauh lebih dalam dan lebih menarik dari yang aku bayangkan di awal. Nah, di sini aku sudah main game ini selama berbulan-bulan ya, dan di kesempatan kali ini aku mau jelasin dari nol guys. Untuk Palmon Survival itu sebenarnya game apa sih dan apa yang bikin unik dari game ini? Dan yang paling penting guys, apakah worth buat kalian coba atau tidak? Oh iya, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini ya, aku Freddy dari Leanix Gamers. Di sini aku mau khusus membahas untuk Palmon Survival plus game mobile strategi lainnya. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan info dan update rutin, kalian bisa subscribe channel ini. Tentu ini gratis, guys. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya guys. Untuk game Palmon Survival, itu paling tepatnya adalah kita bisa deskripsikan sebagai perpaduan 3 genre sekaligus dalam satu game. Nah, itu maksudnya gimana ya? Oke, dan di dalamnya itu guys, kalau kalian lihat, 3 unsur itu adalah seperti base builder strategi, farming simulation, dan monster collecting. Nah, untuk 3 unsur ini ya, itu semuanya itu menyatu jadi satu. Jadi pada saat kita bermain itu memiliki kedalaman tersendiri guys. Nah, sekarang kita lihat dari segi struktur gameplaynya. Nah, tentu kalian ingat ya kalau ada game seperti Whiteout Survival atau Rise of Kingdom. Nah, vibes-nya game ini tuh arahnya lebih ke sana. Jadi ada base yang harus kita kelola, lalu ada resource yang harus kita atur. Dan ada juga untuk sistem guild-nya serta ada PvP antar servernya. Tapi untuk di Palmon Survival yang bikin beda itu adalah dia ini memiliki lapisan monster collecting, lalu juga ada sistem breedingnya dan ada evolutionnya. Jadi dia ini jauh lebih dalam dari game-game sejenisnya guys. Nah, selain itu ada 3 loop yang biasanya kita lakukan di Palmon Survival saat kita bermain. Nah, loop pertama adalah membangun dan mengelola base. Nah, di dalam game ini guys, kalian itu memiliki lahan yang berkembang seiring dari progres yang kalian lakukan. Dan di dalam lahannya ada sawmill, ada steel mill, ada feed lab, dan banyak bangunan-bangunan lainnya yang masing-masing itu memiliki fungsi spesifik sendiri guys. Nah, sedangkan untuk upgrade bangunan itu kan membutuhkan waktu dan resource ya, dan kalian pun juga harus memilih mana sih yang harus di-upgrade terlebih dahulu. Nah, inilah sebuah langkah keputusan strategis guys yang bakalan bener-bener bisa berpengaruh ke progres kalian. Jadi anggap aja ini sebagai markas kalian ya, yang dimana kalian lakukan semuanya di dalam game itu. Nah, itu kembali lagi ke markas kalian lagi guys. Nah, sekarang untuk loop kedua nih ya, yaitu adalah capture, lalu kita kelola dan breeding Palmon. Nah, ini adalah bagian yang seru guys ya. Menurutku ini cukup menarik dan sekaligus bagian yang paling dalam di game ini. Jadi awalnya kalian itu menangkap Palmon, lihat di world map ya, dengan menggunakan ya item tertentu. Nah, setelah itu guys, kalian pun juga bisa mendapatkan Palmon melalui gacha. Nah, dari Palmon yang kalian tangkap ini, itu ada beberapa Palmon yang bisa memiliki 2 peran secara sekaligus. Nah, Palmon ini guys, itu bisa dipakai untuk bekerja sehari-hari di base kalian dan juga sekaligus bisa kalian pakai untuk combat di dalam tim kalian guys. Nah, ini biasanya terjadi di early game ya, karena kan Palmonnya belum banyak guys, dan sedangkan itu beberapa Palmon bisa seperti itu. Nah, jadi pengelolaan untuk beberapa Palmon itu ada 2 dimensi secara sekaligus. Lalu yang lebih menarik lagi nih guys ya, adalah sistem breedingnya. Nah, di sini kalian bisa menggabungkan 2 Palmon yang memiliki traits yang bagus ya. Dan tujuannya adalah kalian untuk mendapatkan traits yang lebih optimal dari induknya ini. Jadi ini bukan sistem cuma sekedar fungsi dari fitur kosmetik doang ya, tapi di sini kalian bisa mendapatkan hasil breeding yang traitsnya itu bagus ya. Untuk Palmon dari indukannya tentu bisa jadi lebih kuat dari indukannya guys ya.
Nah, sistem ini guys itu bisa bikin para player F2P tetap bisa kompetitif kalau mau invest ke waktunya. Loop ketiga untuk battle dan PvP-nya guys. Oke, di sini kalian akan melakukan assembling squad yang di dalamnya itu ada 7 palmon dengan role yang saling melengkapi. Nah, ada yang sebagai tank ini ya, itu di bagian depan, dan ada yang sebagai DPS dan support itu di bagian belakang. Nah, setelah itu guys, kalian bisa melakukan battle melawan musuh kalian, baik kalian itu PvP ataupun PvE. Nah, bisa juga kalian ikut Guild War atau event-event kompetitif yang biasanya rutin dijalanin setiap minggu. Nah, untuk combatnya guys ini. Nah, combatnya ini bukan yang real time action seperti game fighting ya. Dia ini lebih ke strategi formasi di mana kita memilih palmon yang tepat di situasi yang tepat juga guys. Nah, jadi kalau aku harus kasih analogi satu kalimat nih buat kalian guys ya. Kalian bayangkan Rise of Kingdoms, tapi semua tentara kalian itu adalah creature yang bisa kalian breed dan kalian kembangin seperti Pokemon. Nah, itulah Palmon Survival guys. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting lagi yang biasanya dipertanyakan atau disama-samakan sama orang lain ya. Nah, di sini aku mau jelasin guys, bedanya sama beberapa game yang biasanya dibandingkan sama Palmon Survival nih. Nah, pertama ada si Palworld yang versi PC ya. Memang game ini adalah versi PC guys ya. Nah, Palworld ini guys itu termasuk game open world third person. Di sini kalian itu bisa bebas jalan-jalan di dalam peta besar. Lalu kalian bisa crafting secara aktif dan melakukan combat secara real time guys. Nah, untuk pengalaman bermainnya memang sangat berbeda ya, karena dia ini kan termasuk game PC ya, dimana game ini tuh menggunakan controller atau keyboard. Nah, sedangkan untuk Palmon Survival guys, ini adalah game mobile yang dioptimasi untuk layar sentuh potret. Nah, jadi dari segi feel-nya itu memang pasti beda ya, dan wajar kalau platformnya pun juga udah berbeda guys. Lalu yang kedua adalah Pokemon. Ini mungkin karena bentuk dari Palmonnya ya, yang dianggapnya kayak Pokemon gitu. Nah, sebenarnya Pokemon ini adalah game yang berbeda ya guys ya. Kenapa? Karena Pokemon ini tuh lebih ke RPG adventure, dan dia ini memiliki story yang kuat dan battle-nya itu bersifat turn based. Nah, kalau kalian suka Pokemon dari story dan eksplorasi dungeon-nya, itu bukan fokus di Palmon Survival. Nah, cuman ada benang merahnya nih guys yang sama, yaitu di bagian aspek collecting-nya dan membangun tim yang kuatnya. Nah, untuk game yang ketiga yang aku pernah dengar yang disamakan dengan Palmon Survival adalah Hay Day dan Clash of Clans. Nah, tentu kebanyakan dari kalian ini sudah familiar dengan game-game dari Supercell ya. Strukturnya memang memiliki kesamaan guys, seperti base building, lalu resource management, lalu juga untuk guild sistemnya juga ada ya. Nah, sedangkan kalau untuk di Palmon Survival, dia ini memiliki tambahan yaitu creature collecting. Ada sistem evolutionnya dan breedingnya guys. Nah, ini sebagai tambahan lapisan ekstra, tujuannya sih untuk jangka panjang yang lebih personal buat player ya guys. Nah, dari semua ini yang penting untuk dipahami adalah Palmon Survival itu bukanlah game yang bisa kalian mainkan dalam waktu 1 jam lalu selesai. Nggak bisa guys ya. Kenapa? Karena Palmon ini itu progresnya ini secara bertahap, bisa selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun kali ya guys. Nah, kalau kalian suka game yang bisa diselesaikan dalam hanya beberapa sesi doang, nah tentu Palmon ini bukanlah tipe game yang seperti itu guys. Nah, sedangkan buat kalian-kalian ya yang suka game yang selalu ada sesuatu yang bisa kalian kerjain setiap hari dan memiliki progres yang terasa pelan tapi pasti, nah game ini tuh termasuk yang rewarding buat kalian. Oke, ini bagian yang aku suka untuk menjelaskannya ya. Ini juga berdasarkan dari pengalaman pribadiku selama ini aku bermain.
Dan di sini kita akan lihat guys, apa sih yang benar-benar bikin Palmon Survival itu berbeda dari ratusan game mobile strategi yang lainnya yang ada di dalamnya App Store atau Play Store. Oke, kita langsung aja masuk yang bagian pertama, yaitu breeding systemnya guys. Nah, ini salah satu bagian yang membedakan untuk Palmon Survival dengan game-game yang lainnya. Karena di kebanyakan game strategi mobile lainnya, untuk unit atau pasukan itu biasanya cuma bisa di-upgrade dari segi levelnya atau equipmentnya ataupun juga star levelnya. Nah, sedangkan kalau di Palmon Survival, nah di sini kalian bisa secara aktif untuk merancang generasi Palmon berikutnya dengan melalui sistem breedingnya guys. Nah, caranya itu kalian tuh harus memilih 2 indukan Palmon ya, yang tentu nanti akan mewakili sebagai sistem breeding ini, dimana kalian memilih induk itu dengan traits yang cukup bagus ya, sesuai pilihan kalian, tentu pasti yang terbaik ya. Nah, nanti hasilnya guys, kalian tuh bisa mendapatkan Palmon yang mungkin jauh lebih kuat daripada indukannya. Kenapa aku bilang mungkin? Karena kembali lagi guys ya, karena pada saat kalian breeding nggak pasti selalu kalian mendapatkan yang jauh lebih bagus ya. Bisa jadi juga bisa sama ataupun lebih rendah dari indukannya. Nah, ini yang memberikan rasa ownership untuk kalian memiliki Palmon itu berbeda gitu. Nah, jadi kalau untuk Palmon yang terkuat di dalam timnya kalian, ini bukan cuman soal kalian itu keberuntungan dari gacha atau kalian menangkap Palmon di world map, tapi hasil dari yang kita dapat ya, dari kita memiliki strategi sendiri guys. Nah, yang kedua adalah Palmon itu bisa memiliki 2 peran sekaligus. Nah, di banyak game monster collecting ya, untuk creature kalian itu cuman berguna pada saat kalian pakai untuk battle. Nah, sedangkan kalau di Palmon Survival ada beberapa Palmon yang bisa kalian pakai untuk battle sekaligus kalian bisa pakai untuk bekerja di base kalian secara sehari-hari guys. Ya, bisa kalian pakai untuk menebang kayu, bisa untuk mining, bisa untuk farming. Nah, disinilah guys, untuk Palmon yang kita miliki itu ada valuable-nya. Dan fungsinya juga bisa menjadi ganda. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Ini bagian yang menarik menurut aku, yaitu sistem dari evolusi dan mega evolution. Nah, pada bagian ini guys, ini menurutku sih adalah bagian salah satu yang memiliki keunggulan terbesar di Palmon Survival. Nah, ini juga jarang dibahas ya. Jadi untuk beberapa Palmon dari yang kalian miliki itu bisa berevolusi, bukan cuma sekedar naik level biasa, tapi Palmon kalian itu bisa berubah tampilannya dan kalian mendapatkan skill baru. Nah, untuk di season 1 ada evolution guys. Nah, syaratnya itu untuk Palmon kalian itu minimal start level 5 dan kalian memiliki resource namanya energy dan evolution essence. Nah, sedangkan buat kalian yang udah di season kedua itu ada beberapa Palmon yang sudah bisa masuk ke Mega Evolution. Nah, bagian ini guys itu yang merupakan tier tertinggi di dalam game ini. Jadi setiap Mega Palmon itu memiliki keunikannya tersendiri guys ya. Semisalnya nih, contohnya adalah Mega Palmon Soulhorn. Dia ini punya AoE attack yang sangat besar dan damage-nya itu cukup lumayan mengerikan sih guys. Dan sementara untuk Mega Palmon seperti Predalins, dia ini lebih ke playstyle trickster dan burst damage-nya itu cukup lumayan mengejutkan juga. Jadi inilah yang bikin sistem untuk evolusi ini benar-benar spesial ya. Dari segi breeding, lalu evolution, dan mega evolution itu kalau menurut aku adalah menjadi satu ekosistem yang saling terhubung guys. Nah, jadi dalam perjalanannya itu adalah kita itu pertama menangkap Palmon, lalu kita melakukan breeding dengan tujuannya mendapatkan traits yang bagus, lalu setelah itu kita bisa melakukan evolusi guys. Dan pada saat masuk di season kedua kita bisa juga push ke mega evolution. Nah, ini kalau aku boleh bilang adalah progression loop 4 tahap yang jauh lebih dalam ya. Secara personal itu juga wah, asik sih guys gitu. Nah, dibandingkan dengan game mobile strategi yang lainnya ya, yang biasanya sih cuman upgrade level, upgrade bangunan lalu selesai. Dan yang keempat adalah dari segi developernya. Nah, ini adalah hal yang penting banget ya. Developernya di sini adalah kan Lilith Games. Dia ini tuh termasuk developer yang dibaliknya yang juga mengembangkan game Rise of Kingdom sama AFK Arena.
Nah, tentu kebanyakan dari kalian sudah tahu sih untuk kedua game ini ya. Jadi kedua game ini tuh sudah bertahan bertahun-tahun dan punya base komunitas globalnya itu cukup lumayan besar guys ya, atau bisa terbilang besar kali dan. Nah, secara rekam jejak mereka untuk live service dari game ini itu sudah terbukti guys. Jadi artinya dari segi sisi supportnya untuk jangka panjang, lalu update rutinnya dan event yang aktif. Nah, Palmon Survival ini memiliki fondasi yang kuat di belakangnya. Aku mau jujur nih di bagian ini guys, karena nggak semua orang itu kan juga bakal cocok sama game ini ya, dan disinilah aku lebih senang untuk kalian tahu dari awal. Nah, pertama ya buat teman-teman yang kalian bakal suka dengan game Palmon Survival, kalau kalian ini adalah tipe yang suka game yang dimainkan 15-30 menit sehari, tapi ada sense of progressionnya yang terasa. Nah, seperti halnya adalah login game, lalu kita mengelola base-nya dan mengupgrade sesuatu, lalu mengkolek dari resource-nya dan selesai. Dan pada saat keesokan harinya kita balik lagi, itu ada sesuatu yang berkembang guys. Nah, bisa juga buat kalian yang enjoy dari aspek segi strategi dan problem solving-nya. Nah, di sini kita akan memikirkan untuk formasi squad, lalu prioritas upgrade-nya itu apa, cara efisiensi untuk mengumpulkan resource-nya itu seperti apa juga gitu. Nah, ada juga untuk kalian yang mungkin suka dari segi collecting dan developing yang sesuatu yang terasa kayak milik sendiri guys ya. Seperti halnya adalah Palmon yang kalian breed sendiri ya. Itu yang kalian bangun sendiri ya untuk Palmonnya. Dan ada juga untuk base yang kalian bangun sendiri, lalu strategi yang kalian develop sendiri guys. Dan yang ada juga mungkin dari kalian yang mau mainnya itu bareng dengan komunitas. Jadi untuk guild di dalamnya Palmon Survival itu bukan cuma sekedar formalitas ya, tapi dia itu ada reward nyatanya, juga ada guild bossnya, dan ada event-event yang bisa bareng untuk bermain dengan komunitas. Yang di sini sih menurut aku adalah menjadikan pengalaman kita bermain tuh jauh lebih seru guys. Dan tentu ada juga teman-teman yang mungkin kalian kurang cocok ya. Kalau kalian itu mencarinya adalah game open world yang bebas menjelajahi kapan aja. Nah, Palmon Survival ini bukan tipe game seperti itu guys. Nah, ada juga mungkin dari kalian itu nggak suka game yang perlu login rutin. Nah, game ini tuh memang lebih optimalnya kalau kalian mainkan secara konsisten ya. Meski nggak harus lama setiap sesi kalian login, tapi itu progresnya dia itu pelan tapi pasti guys. Nah, mungkin juga dari kalian yang cari gamenya itu yang bisa diselesaikan, yang ada endingnya, ada kreditnya. Nah, untuk di Palmon Survival, dia ini adalah game yang memiliki live service ya, dan itu terus berkembang. Jadi nggak ada guys finish line-nya yang pasti. Nah, di sini aku akan masuk kesimpulan ya, setelah berbulan-bulan aku sendiri ini main game ini ya, dan itu yang semuanya aku rasakan pada saat aku bermain ya guys. Jadi aku udah rangkum dan aku sampaikan ke kalian semuanya. Jadi untuk Palmon Survival guys, itu adalah game yang lebih dalam dari kesan pertamanya saat aku mencoba. Banyak yang masuk ke game ini tuh nggak tahu harus ngapain sih di awal. Dan itu sih wajar guys, karena kan nggak semua fiturnya langsung kebuka di awal juga. Itu perlu progres, dan bakalan fiturnya juga kebuka satu persatu guys ya. Karena sistemnya itu memang ya seperti itu. Kita butuh waktu untuk bisa mengerti semuanya guys. Tapi kalau kalian memberikan waktu untuk explore dan bisa ngerti cara sistem kerjanya itu seperti apa, disinilah game ini tuh mulai terasa ada rewardingnya. Nah, semisalnya contohnya seperti breeding Palmon nih. Nah, pertama yang traitsnya bagus ya, itu kalian kan bisa dapatkannya itu dengan melalui sistem breeding ini. Kalian membeli indukannya dengan traits yang kalian butuhkan, kalian breed ke Palmon indukan kedua dengan traits yang juga sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau kalian berhasil itu merupakan momen yang wah gimana gitu. Lalu momen yang selanjutnya adalah saat kalian pertama kali berhasil melakukan evolve untuk Palmon kalian ya. Kalian melihat wujud barunya, lalu ada skill barunya. Nah itu guys, itu yang aku dapatkan di game ini ya.
Lalu juga ada yang bisa kita rasakan tuh pada saat kita itu bisa menembus masuk ke Mega Evolution ya. Memang sih nggak semua UR Palmon kita itu bisa tembus ke Mega Evolution ya. Betul, harus perlu progress guys, karena itu progress adalah penting di game ini. Nah itu terjadi di season kedua sih kalau di aku ya, bisa sampai tembus ke Mega Evolution. Nah itulah guys momen-momen yang bikin orang itu betah saat bermain bisa sampai berbulan-bulan. Nah di sini guys untuk aku sendiri ya, itu aku mainnya masih aktif banget sampai sekarang, dan alasan utamanya adalah entah kenapa sih kok selalu ada sesuatu yang bisa aku optimize gitu. Terus juga ada progress yang aku kejar guys. Dan juga yang nggak kalah penting adalah komunitas player Indonesianya itu juga lumayan aktif di sini, dan mereka adalah termasuk helpful. Nah kalau kalian yang baru mau coba nih untuk game Palmon Survival, link downloadnya aku udah sertakan di dalamnya kolom deskripsi sih. Kalian tinggal klik aja dan download. Nah buat teman-teman yang mau coba sih, kalau misalnya kalian bingung nih dan kalian mau belajar game ini lebih dalam, entah dari prioritas upgrade-nya, tips breeding-nya, atau elemennya, ya, cara efisien untuk evolution-nya, ataukah strategi squad-nya dan lain-lainnya ya guys, itu kalian sesuai dan persis kalau kalian ngikutin dari channel ini, karena aku sering bahas rutin di channel ini guys. Oke deh, buat kalian yang baru datang, kalian bisa subscribe channel ini ya, kalian bisa nyalakan notifikasinya dan kalian share ke teman-teman kalian semuanya, biar kalian nggak sampai ketinggalan konten berikutnya guys. Sampai jumpa teman-teman semuanya di video berikutnya. Bye bye guys.